Adapun yang memerintah di Cirebon Girang ialah Ki Ageng Kasmaya namanya, berdiri pada tahun 1269 Saka, atau tahun 1348 Masehi, ia wafat dalam usia 90 tahun. Ki Ageng ini adalah anak Sang Mangkubumi Suradipati ialah Sang Bunisora Namaya yang lain, ialah adik Sang Prabu Mokteng Bubat. Ki Ageng Kasmaya beranak 5 orang, masing-masing namanya ialah, pertama, Ki Ageng Cirebon Girang, yang kemudian menjadi Kuwu Cirebon Girang, kedua, Ki Ageng Sanggarung, yang kemudian menjadi Ratu Losari, ketiga, Nyai Indang Sakati diperistri oleh Ratu Singapura, Ki Ageng Surawijaya Sakti namanya yang lain, keempat, Nyai Lara Rudra diperistri oleh Tan Wawang, atau Dampu Wawang dari negeri Campa. Tan Wawang orang kaya raya dan memiliki beberapa puluh perahu besar, kelima, Nyai Ratna Keranjang diperistri oleh Ki Ageng Tapa ialah Ki Ageng Jumajanjati namanya yang lain. Ki Ageng Jumajanjati menjadi juru labuhan, atau Syah Bandar, di Pelabuhan Muara Jati, lalu menjadi Ratu Singapura menggantikan kakaknya, Ki Ageng Surawijaya Sakti sebab ia tidak beranak. Adapun Ki Ageng Cirebon Girang beranaklah Nyai Arumsari namanya, dinikahi oleh Ki Ageng Danusela, ialah Ki Ageng Pangalang-alang namanya yang lain. Di dalam perkawinannya, mereka beranak Nyai Retna Riris namanya, menikah dengan Pangeran Cakrabuana yang menjadi Kuwu kedua di Cirebon. Adapun Pangeran Cakrabuana itu adalah putra Raja Pajajaran dari istri Sang Prabu yang bernama Nyai Subang Larang, anak Ki Ageng Tapa. Diriwayatkan, pada tanggal 14 Paropeteng Palguna masa kira-kira akhir bulan Dzulhijjah, tahun 1337 Saka, atau 1416 Masehi, bala tentara Cina tiba di Pelabuhan Muara Jati. Begitu besarnya bala tentara itu, sebanyak 2.700 orang dengan masing-masing lengkap dengan alat perlengkapan perannya. Dengan perahunya lebih kurang 100 buah yang besar. Sedangkan pimpinan bala tentara Cina itu masing-masing namanya ialah Chen Hua Cheng Ho, sebagai Laksamana Laut, Ma Huan sebagai Sekretaris, Wang Heng Wong sebagai Jurumudi, Kapten Kapal sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Cina dan Pei Xin sebagai Sekretaris atau Juru Catat. Mereka ini adalah duta Sang Maharaja Cina yaitu yang terkenal namanya Yu Wanglo, ialah Chen Tu namanya, dahulu dari dinasti Ming. Kedatangan duta Cina itu ke beberapa negara. Ada juga duta yang turut dalam rombongan itu, antara lain dari duta besar dari Sumatera sebagai duta kerajaan Aditya Warman dan raja-raja wilayah kerajaan Majapahit juga ada di sana. Ratu Singapura sebagai Mangkubumi kerajaan Sunda dipercayakan kepadanya dengan gelar Ki Ageng Jumajanjati ialah Ki Ageng Tapa namanya yang lain, juga yang menjadi Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati II, menyambut kedatangan duta Cina itu dengan sukacitanya. Selama seminggu Sang Laksamana Laut Cheng Hua ialah Te Ho, atau Cheng Ho, namanya yang lain. Tatkala itu, Cheng Ho, mewakili bala tentara Cina, Hung Wei Ping, yang membangun mercusuar di puncak Bukit Amparan Jati. Pembangunan mercusuar inilah yang menjadi alasan mereka singgah di Muara Jati, karena selanjutnya apabila semua perahu yang berlabuh ke pelabuhan Muara Jati akan mengetahui bahwa pantai pelabuhan itu ada di sana, agar supaya pada malam hari mercusuar di puncak Bukit Amparan Jati itu memberikan cahaya. Dari jauh tampak menyala bagaikan bintang kemerlapan. Mereka itu, bala tentara Cina, dalam perjalanannya menuju ke Majapahit kerajaan di Jawa Timur dan berhenti sementara di pelabuhan Muara Jati. Ketika itu sudah banyak rumah penduduk dan ada tanah padang ialah di Duku Pasambangan namanya. Di sanalah bala tentara Cina berkumpul dan menginap selama 7 malam 7 hari. Sang Syah Bandar memberikan tempat menginap. Mereka seperti sedang hajat besar untuk memberkahinya. Bala tentara Cina dijamu dengan berbagai makanan dan buah-buahan yang lezat. Sangat gegap gempita acara pesta. Tatkala itu Maharaja Sunda sudah lama mengadakan persahabatan dengan Maharaja Cina. Kemudian mercusuar itu dibayar upahnya oleh Ki Syah Bandar ialah Ki Ageng Jumajanjati. Caranya ditukar dengan garam, terasi, beras tumbuk, sayur mayur, rempah-rempah, dan kayu jati. Kemudian mereka berangkat ke Jawa Timur setelah sudah lengkap penuh dengan muatan di dalam perahu mereka. Di Majapahit mereka berhenti di pelabuhan Canggu namanya. Sang Mangkubumi, Kanaka namanya, menyambut dengan sukacita kedatangan bala tentara Cina. Kemudian para pembesar Cina itu mengadakan rapat kerajaan di keraton dengan Sang Maharaja Majapahit yaitu Sang Mahaprabu Wikramawardhana. Ialah memusyawarahkan perihal terbunuhnya orang-orang Cina tatkala peperangan Paregrek dan perihal persahabatan mereka antara Maharaja Cina dengan Maharaja Majapahit. Ini adalah termasuk perjalanan mereka yang keempat ke Majapahit kerajaan di Pulau Jawa. Adapun perjalanan muhibah mereka yang kedua bala tentara Cina ini berperang melawan perompak di tengah samudera di sebelah timur Pulau Sumatera. Pekerjaan mereka mengganggu semua perahu dan tidak tahu peraturan amat biadab, selalu membunuh,
merampas dan membakar, mereka itu tidak ada bedanya dengan binatang buas di lautan. Semua para perompak dapat dibunuh dan dihabisi oleh bala tentara Cina. Hanya satu orang ialah pemimpin perampok itu yang ditangkap untuk kemudian dibawa untuk dihadapkan kepada Maharaja Cina. Ialah Li Yang Taoming namanya, di ibu kota kerajaan itu ia dihadapkan, lalu akhirnya dibunuh. Adalah Duku Pasambangan tatkala itu setiap hari selalu ramai oleh orang-orang jual beli, dari berbagai desa datang ke situ, sedangkan pelabuhan Muara Jati selalu ramai dikunjungi perahu. Siang malam perahu-perahu itu berlabuh di sana, antara lain ialah dari negeri Cina, Arab, Parsi, Baghdad, India, Malaka, Tumasik, Paseh, Jawa Timur, Madura, dan Palembang. Oleh sebab itu, Duku Pasambangan menjadi ramai dan masyarakat keadaannya menjadi makmur dan sejahtera. Kita tunda yang diriwayatkan, diganti dengan riwayat yang lain. Adapun Sang Mahaprabu Niskala Wastukancana menikah dengan Nyai Retna Mayangsari puteri Sang Mangkubumi Suradipati ialah Sang Bunisora ialah Prabu Resi di Jampang namanya yang lain. Nyai Retna Mayangsari adalah kakak dari Ki Ageng Kasmaya. Di dalam perkawinannya Sang Mahaprabu dengan Nyai Retna Mayangsari berputeralah beberapa orang, masing-masingnya ialah namanya, pertama, Sang Prabu Dewa Niskala yang menggantikan kedudukan ayahandanya di Kerajaan Sunda Parahyangan, kedua, Ki Ageng Surawijaya Sakti ialah Ratu Singapura, ketiga, Ki Ageng Sindangkasih ialah Syah Bandar Muara Jati I, keempat, Ki Ageng Tapa ialah Syah Bandar Muara Jati II. Mulanya Sang Prabu Dewa Niskala menikah dengan puteri dari Majapahit Jawa Timur. Oleh karena itu, pernikahan Sang Prabu Dewa Niskala dengan puteri Majapahit tidak disenangi dan dianggap tabu dalam perjodohannya. Adapun putra Sang Prabu Dewa Niskala, ialah Sang Ratu Jayadewata, menggantikan ayahandanya menjadi Raja Sunda dengan gelar Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran. Sri Sang Ratu Dewata naik tahta di singgasana Sri Mansri Wacana. Keratonnya dinamai Sri Bimapuntanayarana Madura Suradipati. Sri Baduga Maharaja naik tahta berkuasa selama 39 tahun. Adapun Sri Baduga Maharaja diberikan kepercayaan keraton dan singgasana, Sang Bima dan Sri Mansri Wacana oleh Sang Prabu Susuk Tunggal, sebab Sang Maharaja menikahi puteri Sang Susuk Tunggal, ialah Nyai Retna Kentring Manik Mayang Sunda. Nyai Retna Kentring Manik Mayang Sunda ini adalah adik Sang Amuk Marugul yang berkuasa di Japura. Letak Japura adalah di sebelah timur desa Cirebon. Adapun Sang Amuk Marugul adalah ratu berwibawa dan pemarah. Sang Maharaja membangun karya besar ialah membangun telaga besar Maharenawijaya namanya, membangun jalan yang menuju ibu kota Pakuan, jalan yang menuju Wanagiri, memugar keraton. Semua para resi dan para pengikutnya dikirim ke desa-desa untuk menyiarkan agama Hindu, sebab agama Hindu banyak dianut oleh warga masyarakat. Kemudian membangun gedung Kaibon, bangunan khusus untuk permaisuri dan ibu suri, rumah-rumah khusus untuk para pembesar negeri yang dianggap memiliki kesetiaan kepada kerajaan, rumah pagelaran kesenian, rumah pusat olahraga dan latihan perang, memperkuat tentara perang, gudang penyimpanan barang-barang upeti dari ratu wilayah. Sudahlah selesai semua pembangunan desa di kerajaan wilayah yang termasuk dalam kekuasaan kerajaan Pajajaran. Adalah Ki Ageng Sanggarung Ratu di Losari beranaklah Nyai Retna Ayu Nawangsari diperestri oleh Ratu Japura, Sang Amuk Marugul. Sedangkan kakak Nyai Retna Ayu, ialah Ki Ageng Losari, kemudian menggantikan kedudukan ayahandanya, ialah Ki Ageng Sanggarung, menjadi Ratu di Losari. Di dalam perkawinan Ratu Japura dengan Nyai Retna Ayu Nawangsari berputeralah Ki Ageng Japura yang kelak menggantikan kedudukan ayahandanya di sana. Kemudian Ki Ageng Japura berputeralah Nyai Mas Matangsari diperistri oleh Pangeran Panjunan, ialah Maulana Abdurrahman namanya yang lain. Di dalam perkawinan Nyai Mas Matangsari dengan Pangeran Panjunan berputeralah seorang wanita, ialah Nyai Kencanasari, yang menikah dengan Pangeran Carbon Putra Pangeran Cakrabuana. Di dalam perkawinan Nyai Kencanasari dengan Pangeran Carbon berputera yang nantinya menjadi Kuwu di Cirebon Girang. Sedangkan Pangeran Panjunan ialah Maulana Abdurrahman namanya yang lain, beserta istrinya ikut dengan anaknya di Cirebon Girang setelah mereka berusia tua. Pangeran Panjunan mempunyai adik perempuan, yaitu Nyai Saripah Baghdad namanya, diperestri oleh Maulana Sarip Hidayat, ialah Sunan Jati namanya yang lain. Adapun adik laki-laki Pangeran Abdurrahman ialah Pangeran Adiaksa ialah Syekh Duyuskani ialah Maulana Abdurrahim namanya. Cucu Pangeran Panjunan bertemu jodoh dengan puteri Ratu Sumedang, di dalam perkawinannya mereka berputera laki-laki Pangeran Gesanulun namanya, kemudian Pangeran Santri yang menjadi Ratu Sumedang yang memeluk agama Islam dan menjadi penyiar agama Islam pada warga masyarakat di sana. Lalu Pangeran Santri digantikan oleh Pangeran Gesanulun.
Adapun Pangeran Panjunan ialah kakak kerabat Sunan Jati dari garis ayahandanya. Tunda dahulu sejenak, selanjutnya digantikan dengan riwayat yang lain.